Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, format debat calon presiden kembali disoal menyusul tudingan serangan personal dari Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo yang dialamatkan kepada Prabowo Subianto. Komisi Pemilihan Umum pun dinilai perlu mengubah format debat agar ajang ini lebih menguliti esensi ketimbang hal pribadi. Kalau dulu kan debat itu kan pasangan ya, capres wapres gitu. Ini saya kayak sendiri, kan visinya tuh jadi satu, visinya presiden kan. Ini wapres sendiri, seperti punya visi sendiri kan, presiden sendiri. Terus duduk wapres berdebat, presidennya duduk aja gitu. Itu ya gimana? Itu mestinya ada satu sesi yang dua-duanya, ya, dua-duanya bisa interaksi gitu, kelihatan kan. Saya kira perlu ada satu, kan 5, masa tidak ada satu yang pasangan sama pasangan berdebat sendiri gitu, kayak musuhan. Presiden Joko Widodo juga turut menyenggol format debat KPU. Menurut Kepala Negara, debat harus lebih baik agar mengedukasi masyarakat. Saya berbicara untuk ketiga calon dan untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Juga untuk introspeksi kita semuanya, untuk evaluasi kita semuanya. Saya tidak berbicara satu calon atau 2 calon. Debat ketiga calon presiden 2024 memang dinilai menguras emosi. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan di setiap kesempatan bicara selalu menyenggol Prabowo Subianto. Anies selalu mengejar Prabowo seperti tentang etika. Pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak adalah apa hubungan antara standar etika seorang pemimpin negara dengan kemampuannya dalam menjaga pertahanan, keamanan, dan kedaulatan negara. Hubungan dengan etik, benar. Ya, kita harus beretik dengan benar. Ya, jujur. Apa yang kita katakan itu, ya, yang ada di hati kita. Jangan lain di mulut, lain di hati. Dan harus cinta tanah air. Ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika, artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta, Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Jadi, saudara-saudara, semua data yang saudara ungkapkan itu keliru semua. Jadi saya bersedia, kita duduk, kita buka-bukaan. Jadi di mana masalahnya? Nah, saudara bicara etik, ya kan? Saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing, ya, Anda tuh menyesatkan. Itu aja, ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Selanjutnya kita dengar. Tak hanya Anies, Ganjar Pranowo juga ikut menyentil Prabowo. Serangan dilancarkan Ganjar saat meminta Prabowo membuka data tentang pertahanan. Tapi tidak ada. Saya pengen data yang Bapak katakan salah, data pertahanan Anda ini, Anda pertahanan saya, silahkan Anda bantah di sini. Yang Bapak ungkapkan itu, saya bisa bantah, waktunya tidak cukup. Saya siap berjumpa dengan Bapak, mari kita bahas satu persatu akan saya buktikan. Saya butuh hari ini, Pak. Nggak bisa, saya tidak dikasih waktu. Jadi Anda tidak fair, Anda minta saya kasih penjelasan yang begitu rumit, tapi waktu saya terbatas. Jadi saya transparan, saudara. Menanggapi permintaan Jokowi,
KPU menyatakan menutup kemungkinan mengubah format debat atau menambah durasi debat. Menurut Ketua KPU, Hasyim Asyari, format debat sudah cukup dan tak perlu ditambah atau dikurangi. Harap diingat adalah debat ini kampanye. Salah satu metode kampanye itu debat. Ya, sehingga kemudian punya hak, punya kewenangan menilai kualitas debat dan kemudian substansi dari perdebatan adalah rakyat pemilih. Apakah masuk di pikiran dan hatinya rakyat atau tidak, itu sepenuhnya rakyat yang akan menilai, mengomentari dan membuat meyakinkan atau tidak itu pemilih gitu. KPU juga nggak akan komentar soal itu karena sepenuhnya perdebatan ini adalah kampanye. Kampanye adalah satu kegiatan untuk meyakinkan pemilih untuk memilih dirinya atau meyakinkan visi misi program. Jadi sepenuhnya masyarakat atau rakyat pemilih yang akan menentukan ini berkualitas atau tidak, kemudian mengedukasi atau tidak, jawaban atau pertanyaan sesuai dengan tema atau tidak, itu masyarakat pemilih sepenuhnya. Menko Polhukam yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD juga menyebut format debat menjadi hak KPU, menjadi hal lumrah, ada penilaian menang dan kalah usai debat. Menurut saya udah bagus, sudah tradisinya, sudah 3 kali pemilu. Dan apa-apa kan biasa dalam debat ada yang menang secara opini ya, bukan menang pemilu. Menang secara opini, kalah secara tergantung penampilan. Tidak apa-apa. Pandangan serupa juga disampaikan kubu Anies Muhaimin. Lawan politik hanya selama debat, tapi setelahnya adalah sahabat. Lawan politik itu bukan musuh. Ya, lawan politik itu adalah teman dalam bersaing untuk memperebutkan posisi capres. Ya, karena itu boleh berdebat keras dalam lawan politik, tapi perkawanan dan persahabatan tidak pernah hilang. Karena itu kalau Pak Prabowo mengajak capres nomor 1 untuk ngopi-ngopi, saya kira disambut dengan gembira. KPU kini menyisakan 2 kali lagi debat calon presiden. Debat keempat mempertemukan calon wakil presiden bertema energi, sumber daya mineral, hingga isu lingkungan. Debat terakhir kembali untuk calon presiden dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, hingga ketenaga kerjaan. Tim TV One mengabarkan.